Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai dasar sistem kontrol. Nah, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sistem kontrol? Sistem kontrol, kontrol sistem atau sistem kendali adalah suatu alat kumpulan alat untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu sebutkan komponen dasar sistem kontrol dan gambarkan bentuk bagannya. Nah, teman-teman, yang di atas ini adalah bentuk bagannya, terdiri dari masukan, lalu ada proses, lalu keluaran. Nah, komponen dasar sistem kontrol ini terdiri dari masukan, yaitu tujuannya untuk kendali yang berupa sinyal referensi yang diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu proses, komponen sistem kendali, yaitu suatu proses untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Terdiri dari plan, sistem yang akan dikendalikan, sensor atau aktuator, subsistem yang membaca parameter yang akan diukur, dan controllernya atau subsistem yang mengendalikan. Selanjutnya yaitu keluaran. Keluaran yaitu variabel yang akan dikendalikan. Pertanyaan ketiga yaitu sebutkan aplikasi sistem kontrol dalam kehidupan sehari-hari dan jelaskan secara singkat. Nah, yang pertama di sini gambar yaitu toren. Nah, di dalam toren ini ada pelampung untuk mengatur suatu air dan air akan mati sendiri. Selanjutnya di sini adalah sistem kendali untuk pendeteksi asap kebakaran. Nah, di sini ada sensor ya, sensor flame. Nah, ketika ada asap maka sistem kendali ini akan membunyikan alarmnya. Nah, sebagai contoh lagi di sini ada mesin cuci. Mesin cuci juga memiliki sistem kontrol, yaitu dikontrol melalui timer counter. Jadi perputaran pada mesin cuci itu bisa dikontrol menggunakan timer control. Nah, selanjutnya ada sistem kontrol untuk smart home, mengatur cahaya dan suhu menggunakan teknologi IT. Nah, peralatan rumah tangga bisa dikendalikan melalui smartphone. Nah, jadi smartphone ini mengendalikan suatu cahaya atau suatu suhu pada ruangan. Nah, pertanyaan keempat, apa perbedaan sistem lingkaran terbuka open loop dan sistem lingkaran tertutup atau closed loop? Nah, sistem lingkaran terbuka open loop terdiri dari masukan, plan, atau proses, dan keluaran, sehingga keluaran independen bebas dan tidak dapat dikendalikan karena belum ada controller. Jadi open loop ini terdiri dari masukan, proses, dan keluaran. Sedangkan sistem lingkaran tertutup atau closed loop merupakan sistem open loop yang diberikan umpan balik, sehingga keluaran dapat dikendalikan dan diatur sesuai apa yang diinginkan. Umpan balik berupa controller. Kalau open loop itu hanya masukan, proses, dan keluaran. Nah, pada closed loop ini yaitu ada proses yang kembali lagi ke masukan. Contohnya seperti gambar pada di samping ini. Ada masukan, lalu controller, ada plan. Nah, jika gagal maka kembali ke sensor, lalu kembali lagi ke controller, plan, dan jika berhasil maka keluar. Nah, selanjutnya nomor 5 yaitu apa perbedaan sistem linear dan sistem non-linear. Sistem merupakan sekelompok komponen dan elemen yang mempunyai sifat masing-masing yang kemudian digabungkan menjadi satu atau mencapai tujuan yang sama. Nah, sistem linear yaitu suatu sistem yang sifatnya memiliki suatu ketetapan atau bisa dibilang sebagai sistem fix. Nah, sedangkan sistem non-linear merupakan suatu sistem yang sifatnya tidak tetap, mudah berubah, sulit dikontrol, dan sulit diprediksi.
Sistem semacam ini memiliki tingkat sensitivitasan yang sangat tinggi. Nah, perbedaannya yaitu hasil dari sistem linear dapat diprediksi, sedangkan sistem non-linear tak terpisahkan dan tak dapat diprediksi. Sistem linear mempunyai nilai fix, sedangkan sistem non-linear nilainya berubah-ubah. Selanjutnya, nomor 6, apa perbedaan sistem invarian waktu dan sistem varian waktu? Sistem invarian waktu adalah sistem yang masukan atau keluaran tidak berubah terhadap waktu selama sistem beroperasi. Sistem varian waktu, sistem yang masukan atau keluaran berubah terhadap waktu selama sistem beroperasi. Nah, sistem invarian waktu itu tidak berubah terhadap waktu, sedangkan sistem varian waktu berubah terhadap waktu, seperti rumus di bawah ini teman-teman. Nah, jadi sistem A, Y dalam kurung T sama dengan TX dalam kurung T. Nah, T di sini yaitu waktu teman-teman. Jadi waktu ini tidak berubah, T-nya itu tidak berubah teman-teman. Nah, sedangkan sistem B yaitu Y dalam kurung T sama dengan 10X dalam kurung T. Nah, pada 10X ini itu kalau di invarian waktu itu tidak berubah teman-teman, T aja di situ. Sedangkan pada sistem B ini waktunya itu berubah menjadi 10X. Nah, didefinisikan Y dalam kurung T itu keluaran, sedangkan X dalam kurung T itu masukan. Nah, T itu variabel waktu. Sistem A secara eksplisit Y dalam kurung T tergantung pada T di luaran XT. Nah, ketergantungan waktu bukanlah fungsi dari XT, jadi maka disebutlah sistem varian waktu. Nah, ketergantungan waktu sistem B hanya fungsi dari masukan yang bervariasi waktu XT, maka disebut sistem invarian waktu. Nah, selanjutnya nomor 7, apa perbedaan sistem kontinu dan sistem diskrit? Sistem kontinu adalah sistem yang memiliki sinyal pada berbagai bagian merupakan fungsi dari variabel waktu kontinu atau T. Sedangkan sistem diskrit, sistem yang memiliki sinyal pada satu atau lebih bagian berbentuk rentetan waktu atau kode digital. Nah, pada sistem kontinu itu dilambangkan T, sedangkan pada sistem diskrit itu dinyatakan N. Nah, sistem kontinu ini bisa disebut sistem analog, sedangkan sistem diskrit ini biasa disebut sistem digital. Nah, pada contoh di bawah ini ada gambar, pada gambar A yaitu sinyal analog waktu kontinu. Nah, yang B nya sinyal digital waktu kontinu. Nah, yang C nya sinyal analog waktu diskrit. Nah, yang D nya sinyal digital waktu diskrit. Sekian materi dari saya, semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kalian semua. Tonton video kami selanjutnya. Terima kasih.